Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Hafila Rahab dengan NPM 2208260155. Saya sedang menjalankan semester antara di blog Growth and Development. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Nutrition for Childhood, di mana saya menggunakan mind map, di mana mind map ini berisi definisi dan pentingnya nutrisi, ada zat gizinya, ada kebutuhan nutrisi berdasarkan usia, bagaimana pencegahan dan intervensinya, serta dampak kekurangan nutrisi. Baik, saya mulai dengan definisi nutrisi. Nutrisi adalah zat gizi yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang. Apa sih pentingnya nutrisi? Jadi dengan nutrisi yang baik, anak dapat tumbuh optimal, tidak gampang sakit, dan perkembangan otaknya maksimal. Tapi jika dengan nutrisi yang buruk, anak bisa mengalami stunting, berat badan kurang, hingga gangguan belajar. Jadi nutrisi pada masa kanak-kanak adalah investasi kesehatan jangka panjang. Lalu nutrisi ini terdiri dari zat gizi besar dan gizi kecil, di mana itu dinamakan mikronutrien dan mikronutrien. Mikronutrien itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Di mana karbohidrat merupakan sumber energi utama, 45-60% energi total. Untuk contohnya ada nasi, roti, kentang, dan buah. Jika kekurangan karbohidrat, tubuh bisa lemas dan pertumbuhan terganggu. Lalu ada protein, di mana ini penting untuk pertumbuhan otot, otak, hormon, dan antibodi. Kebutuhan protein sendiri itu lebih kurang 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Ini tergantung usia. Contoh dari protein ini adalah telur, ikan, tempe, dan susu. Jika kekurangan bisa terjadi gizi buruk, di mana gizi buruk ini bisa dibagi menjadi kwashiorkor dan marasmus. Lalu ada lemak, merupakan sumber energi padat, pembentuk sel otak, serta vitamin larut lemak, di mana pada bayi ini 40-50% energi total berasal dari lemak. Contohnya itu adalah ASI. Untuk contoh dari lemak itu ada minyak sehat, alpukat, ikan, dan berlemak. Lalu ada zat gizi yaitu mikronutrien, di mana dia itu ada zat besi, itu untuk mencegah anemia, yaitu kebutuhan tinggi usia 6-24 bulan. Contohnya itu ada hati ayam, daging, dan bayam. Lalu ada kalsium dan vitamin D, di mana ini untuk tulang dan gigi kuat. Contohnya itu ada susu, ikan, sinar matahari. Lalu ada vitamin A, yaitu untuk penglihatan dan imunitas. Contohnya itu ada wortel, hati, dan minyak ikan. Lalu ada zinc, yaitu untuk daya tahan tubuh. Contohnya itu ada daging dan kacang. Lalu kebutuhan nutrisi berdasarkan usia itu untuk usia 0-6 bulan, itu bayi lahir sampai 6 bulan, itu energi yang dibutuhkannya itu ada 100-120 kalori per kilogram berat badan per hari. Untuk proteinnya itu 1,5-2 gram kilogram per hari berat badan per hari. Lalu untuk lemaknya itu lebih kurang di atas 50% energi dari ASI. Lalu vitamin D 400 UI per hari. Lalu untuk 6-12 bulan, energi yang dibutuhkan 80-100 kalori per kilogram berat badan per hari. Untuk proteinnya 1,2-1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk zat besinya itu 11 mg per hari. Lalu ditambahkan dengan AMPASI, yaitu makanan pendamping ASI seimbang mulai 6 bulan. Jadi untuk makanan pendamping ASI itu apa aja sih? Jadi pada usia bayi 6-8 bulan, untuk makanan pendamping itu tekstur makannya itu lembut, saring, bubur halus. Untuk frekuensi makannya itu 3 kali per hari, di mana selingan itu 1-2 kali. Untuk komposisi utama itu ada karbohidrat seperti bubur, nasi, kentang. Untuk protein hewaninya bisa diberikan ayam, ikan, telur, hati. Protein nabatinya seperti tahu atau tempe, lalu diberikan sayur dan buah halus, lalu lemak tambahan. Untuk usia bayi 9-11 bulan, teksturnya itu cincang halus atau finger food, dimana frekuensi makan utama itu 3-4 kali per hari, selingannya 1-2 kali. Untuk komposisinya itu sama yang di atas, yaitu tapi porsinya lebih besar, serta variasi protein hewaninya lebih sering. Untuk usia 12-24 bulan, tekstur makanannya sudah bisa diberikan makanan keluarga, tapi mesti dipotong-potong kecil. Lalu frekuensi makan utamanya 3-4 kali per hari, selingannya itu 1-2 kali. Untuk komposisinya itu bisa diberikan makanan keluarga dengan tekstur sesuai, tetap menekankan protein hewani, karbohidrat, sayur, buah, dan lemak sehat. Lalu untuk usia 1-3 tahun,
nutrisi yang dibutuhkan itu untuk energinya 1000 sampai 1200 kalori per hari, proteinnya 1,1 gram per kilogram berat badan per hari, kalsiumnya 700 mg per hari, zat besinya 7 mg per hari. Untuk usia 4 sampai 8 tahun, energi yang dibutuhkan 1200 sampai 1600 kalori per hari, proteinnya 0,95 gram per kilogram berat badan per hari, kalsiumnya 1000 mg per hari, zat besinya 10 mg per hari. Untuk usia 9 sampai 13 tahun, energi yang dibutuhkan 1600 sampai 2200 kalori per hari, proteinnya 0,95 gram per kilogram per hari, kalsiumnya 1300 mg per hari, zat besinya 8 sampai 10 mg per hari. Lalu untuk dampak kekurangan nutrisi. Jadi jika tubuh kekurangan nutrisi pasti ada dampaknya, di mana dampaknya itu bisa menyebabkan balita ini stunting, di mana itu tubuhnya pendek, lalu IQ-nya rendah, lalu terkena resiko penyakit kronis. Juga dapat menyebabkan anemia defisiensi besi, di mana itu bisa menyebabkan lemas, konsentrasi turun, prestasi belajarnya rendah. Lalu bisa menyebabkan obesitas anak, di mana itu bisa membuat risiko DM tipe 2, hipertensi sejak muda. Lalu ada gangguan imunitas, di mana bisa mudah terkena infeksi. Lalu bagaimana sih pencegahan dan intervensinya agar tidak terjadi dampak yang tadi saya sebutin? Yang pertama itu pastinya ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan ini harus dilakukan. Ini sangat penting. Lalu dilanjutkan hingga 2 tahun dengan empasi. Dimana empasinya tadi makanan pendampingan sudah saya jelaskan bagaimana. Lalu kita lakukan pola makan seimbang, dimana kombinasi karbohidrat, protein, lemak, sayur, buah. Baru fortifikasi, di mana misalnya susu diperkaya vitamin D dan zat besi. Lalu kita edukasi orang tua tentang gizi seimbang. Kita juga harus bilang 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting gizinya. Lalu kita bisa melakukan monitoring pertumbuhan memakai kurva WHO CDC, di mana WHO ini digunakan pada bayi yang baru lahir sampai 5 tahun. Ini lebih sering digunain, di mana saya sudah mencantumkan contohnya. Ini kurva atau G-score-nya, di mana yang laki-laki biasanya dia berwarna biru dan perempuan berwarna merah, pink. Saya contohkan ini untuk berat badan per umur, di mana ini biasanya untuk melihat apakah berat badan anaknya itu kurus atau berlebih atau obesitas. Di sini untuk G-score-nya di bawahnya ini ada usia, di sebelah kirinya ada berat badan, di mana kita bisa melihat jika dia di umur 2 bulan, misalnya kita cantumkan dia berat badannya sekitar 4 kg, 4 kg dia di sini, atau kita buat 5 kg di sini, dia tuh berada di titik yang warna hijau, di mana itu bisa dikatakan normal. Apabila dia dikatakan normal itu dari garis merah ini sampai sini, ini dikatakan normal, dan garis merah ini dikatakan normal. Tapi apabila sudah di bawah negatif ini sudah dikatakan dia tuh sudah kurus, dan yang negatif begini itu udah wasting. Lalu dia itu udah sangat kurus. Tapi kalau jika dia di plus 2, di atas plus 2 dia itu udah overweight. Kalau tapi di atas 3 itu udah obesitas. Ini interpretasinya. Untuk ininya saya sudah mencantumkan tabelnya, di mana tadi saya mengambil contoh berat badan per umur. Ini sudah saya ada penjelasannya. Untuk CDC-nya ini ada interpretasinya juga. Untuk CDC sama juga, dia ada 2 untuk perempuan dan laki-laki, di mana perempuan berwarna pink dan laki-laki berwarna biru. Ini referensi yang saya gunakan. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai nutrisi for childhood. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.